Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membawakan materi tentang double burden malnutrition. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Nurul Laili, yang kedua ada Salma Aji Laini, dan yang ketiga ada Warahmat Narihu. Materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, epidemiologi gizi kurang dan gizi lebih, yang kedua, pencegahan di masyarakat, dan yang ketiga, keterkinian kondisi double burden malnutrition. Pengertian double burden malnutrition. Double burden malnutrition atau DBM disebut dengan masalah gizi kurang dan gizi lebih yang terjadi dalam waktu yang bersamaan. Epidemiologi gizi kurang dan juga gizi lebih itu berasal dari ketidakseimbangan segitiga epidemiologi, di mana host, agent, dan lingkungan itu terjadi ketidakseimbangan. Muncullah gizi lebih dan juga gizi kurang. Ketiga komponen tersebut melibatkan faktor-faktor yang saling mempengaruhi. Bisa kita lihat pada bagian yang pertama yaitu faktor-faktor yang menimbulkan masalah gizi buruk karena ketidakseimbangan segitiga epidemiologi. Contohnya dalam bagian faktor dari lingkungan adalah bencana alam, terjadi kekeringan, kebanjiran, maupun bencana alam yang dibuat oleh manusia yang menyebabkan kemiskinan dan akhirnya menyebabkan rendahnya konsumsi makan yang mengakibatkan orang tersebut terkena gizi kurang. Kemudian, host dalam bagan ditunjukkan dari penyakit bawaan, kemudian perubahan enzim, kemudian kebutuhan meningkatnya pertumbuhan, kehamilan, menyusui keadaan dalam diri orang tersebut. Gitu. Dalam bagan, agent atau yang membawa itu ditunjukkan dari seperti rendahnya sanitasi, rendahnya pendidikan yang menyebabkan kontaminasi pada makanan, kemudian gangguan pencernaan, dan akhirnya rendahnya konsumsi makanan hingga terjadi gizi kurang. Selanjutnya, di sini ada faktor-faktor yang menimbulkan masalah gizi lebih karena ketidakseimbangan segitiga epidemiologi. Nah, di sini yang pertama ada faktor lingkungan yang mempengaruhi ketersediaan makanan, kemudian lifestyle gaya hidup orang-orang di situ, obat-obatan. Nah, faktor lingkungan ini juga berpengaruh terhadap agent atau makanan yang dibawa yang diasup oleh orang tersebut atau host. Kemudian dari host sendiri itu juga ada faktor yang mempengaruhi, seperti contohnya adalah faktor genetik yang diturunkan dari orang tua yang obesitas gitu. Kemudian juga dari orang sendiri ini ada aktivitas fisik yang kurang seperti itu, kemudian laju metabolisme yang rendah seperti itu. Selanjutnya, pencegahan gizi kurang dan gizi lebih di masyarakat. Pertama, pencegahan gizi kurang. Gizi kurang menurunkan daya tahan tubuh terhadap infeksi, menyebabkan banyak penyakit kronis, dan menyebabkan orang tidak mungkin melakukan kerja keras. Oleh sebab itu, agar tidak terjadi gizi kurang, ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya gizi kurang. Pertama, membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, dan memperhatikan pola makan yang teratur dengan gizi seimbang. Kedua, memberikan gizi yang baik, terutama seorang ibu hamil, agar pertumbuhan janin tidak mengalami hambatan. Dengan begitu, ibu tersebut dapat melahirkan bayi dengan berat normal. Ketiga, memberikan ASI eksklusif. Maksudnya adalah hanya memberikan ASI sampai anak berusia 6 bulan. Setelah itu, anak mulai dikenalkan makanan tambahan sebagai pendamping ASI sesuai dengan tingkatan umur anak. Keempat, rajin menimbang dan mengukur tinggi badan anak dengan selalu mengikuti program Posyandu. Tujuannya adalah untuk mengetahui status pertumbuhan anak berdasarkan standar KMS. Kelima, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang gizi melalui penyuluhan kepada masyarakat luas, terutama di daerah pedesaan dan di daerah terpencil. Sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan agar seorang ibu dapat memberikan anaknya gizi seimbang sejak bayi. Keenam,
Diperlukan peranan baik dari keluarga, praktisi kesehatan, maupun pemerintah. Khususnya pemerintah harus meningkatkan kualitas kesehatan dan posyandu. Salah satunya adalah dengan melakukan penyuluhan gizi, kualitas pemberian makanan, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Terakhir, menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan meningkatkan sistem surveillance serta monitoring dan informasi kesehatan. Kedua, pencegahan gizi lebih. Gizi lebih terjadi apabila tidak seimbangnya antara asupan energi dan pengeluaran energi. Ada beberapa cara agar gizi lebih dapat dicegah. Yang pertama, menyimbangkan masukan dan keluaran energi dengan melakukan pengurangan porsi makan dan penambahan latihan fisik atau olahraga seperti lari, bersepeda, dan berjalan serta menghindari tekanan hidup. Kedua, membatasi konsumsi karbohidrat dan lemak serta menghindari konsumsi alkohol. Utamakan mengonsumsi karbohidrat sekompleks. Ketiga, penyuluhan gizi ke masyarakat luas tentang apa itu gizi lebih, apa bahayanya, dan bagaimana cara menanggulanginya. Dan terakhir, keempat, meningkatkan teknologi pengolahan makanan tradisional sehingga makanan tradisional menjadi lebih sehat dan penyajiannya lebih menarik. Di Indonesia, sebagian besar kematian disebabkan oleh penyakit stroke, jantung, dan hipertensi. Selanjutnya, kondisi terkini double burden malnutrition. Lebih dari 30% balita mengalami masalah berat, lebih dari 40% balita mengalami masalah serius. Sedangkan untuk dewasa, 30% mengalami masalah tinggi. Kejadian malnutrisi di Indonesia juga disebabkan oleh keterbatasan akses pangan. Untuk kasus di Indonesia, 27,67% balita mengalami stunting, 10,2% anak mengalami wasting, dan 30,8% anak mengalami stunting. Sedangkan 8% anak mengalami obesitas dan 8,5% mengalami diabetes. Cukup sekian pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.